Ya, pertanyaan saja. Ini ada pertanyaan bagaimana konglomerasi bisa meningkatkan bisnisnya. Oh, sama di sini kasus Indofood ya. Indofood bisa melipat gandakan bisnisnya secara eksponensial. Bagaimana cara konglomerasi beli perusahaan tanpa uang, tapi malah dapetin uang? Contohnya Indofood dia dapetin profit atau uang. Modalnya hanya 20 juta, dia dapat 2,5 triliun. Dari klub saja. Ya. Ini ada ceritanya. Beli perusahaan tanpa uang bahkan dapat uang. Jadi dia dapat uang dari klub ini 2,7 triliun dengan modal hanya 20 juta. Gimana caranya? Nah, ini yang perlu kita pelajari supaya bisa eksponensial seperti tadi. Ya? Ini Bapak udah cerita lupa lagi nih saya nih. Iya, makanya saya tanya lagi ke Bapak. Khusus yang pernah ikut entrepreneurship, ya. Iya. Masih ingat nggak Pak? Gimana Ini cara menjual klub? Nah ini nih. yang jual merek kan Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Networknya Iya. Jadi si perusahaan yang punya klub nih, ya pemiliknya sakit keras, anaknya nggak mau lanjutin, berarti harus dijual dong, ya. Ya, jadi asetnya 1 triliun, klub itu pada waktu itu dia punya hutang ke bank 900 miliar. Sebenarnya nilai perusahaannya hanya 100 miliar. Bagaimana cara jual klub ini ke Indofood? Nawarin ke Indofood tentang produksi minuman. Soalnya Indofood kan belum ada yang produksi air. Siap. Bapak saya kasih waktu 1 menit untuk jualnya ke saya. Silakan. Jual, Pak. Gimana cara jualnya? Itu yang penting. Kayaknya waktu itu Pak Iwan ini. Ya sekarang Bapak aja, siapa aja. Lupa. Gimana cara jual Indofood yang memang asetnya harganya 1 triliun supaya bisa terjual atau bisa lebih dari itu. Pak Indofood, saya punya konsep untuk membantu Anda ini. Oke. Dengan apa seperti Pak Acong bilang menambahkan divisi air dan akan menguntungkan dengan bla 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 bla. Boleh saya Pak yang jualan Pak? Boleh, boleh, silakan. Ayo kita jualan nih. Pak Indofood, Ya. Bapak sakit bisa kita rawat di rumah sakit saya Pak. Oke. VIP. Anaknya nanti kita take care Pak. Oke. Terus kita dengan personal touch dulu, kita dapat trust dulu, baru mainnya ke pembelian dari company tersebut. Yang sakit yang klub Pak. Oh, yang iya, sakit maksudnya, yang punya perusahaannya yang mau jual. Oh iya, saya mau beli berarti dari yang sakit maksudnya. Jadi saya orang Indofood, saya mau beli tapi pendekatannya seperti itu dulu. Jadi ke personal dulu, ke trust dulu, terus baru sudah kenal, sudah dapat, terus baru dibeli Pak. Siap. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ingat, Bapak punya pabrik klub sekarang. Bapak mau jual ke Indofood. Mau jual ya. Mau jual ke Indofood. Gimana jual barang ini? Ini jual barang sebenarnya ya. Jual barang yang harganya 1 triliun supaya dibeli sama Indofood. Intinya kan itu. Ya waktu itu kalau nggak salah Pak Iwan ngomong gini, Bapak punya merek yang sudah bagus, Indofood, punya Indomie, tapi minumannya belum punya. Saya punya merek untuk air namanya Club. Gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Intinya betul Bapak. Jadi harus dari sudut pandang Indofood melihatnya, jangan dari sudut pandang kita. Kalau kita jual sesuatu dari sudut pandang kita, belum tentu orang lain mau beli. Ya? Jadi dari sudut pandang Indofood, hey Indofood, kenapa kamu nggak punya bisnis air? Bisnis air lebih besar loh dari bisnis Indomie. Jadi yang Bapak utarakan ada pertanyaan, bukan menjual, bukan bla 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 bla, ngoceh gitu ya. Kenapa nggak punya bisnis air? Nah, bisnis air untungnya lebih besar Pak dari Indomie bisnis Bapak. Nah, pertanyaan kedua, daripada Bapak buat bisnisnya, saya aja udah 20 tahun Pak, mending Bapak yang pakai yang udah ada. Tinggal Bapak lanjutkan. Ini keuntungannya Pak secara finansialnya baru nggak dijelaskan.
Jadi sangat bodoh kalau Indofood ternyata tidak beli. Nah, ini pinternya orang klub bisa menjual. Ternyata terjual bukan dengan harga 1 triliun tapi 2,2 triliun. Cakep. Ya. Begitu pintarnya menjual. Saya kira tadi cuma 20 juta, berapa juta tadi Pak saya lihat tadi. 1 triliun Pak asetnya. Wow. Tapi ternyata bisa dia jual dengan 2,2, kan hebat penjualnya. Ya. Keren. Jadi karena memang tahu Indofood dengan beli ini dia untung. Intinya kan hanya itu. Indofood lebih hebat lagi. Dia jual ke Asahi harga 5 triliun. Makanya dia mau beli 2,2 karena dia tahu pembelinya. Sebelum dia beli dari orang yang punya klub, dia udah jual ke Asahi harganya 5 triliun. Dia beli berapa? 2,2 triliun. Untung berapa? 2,8 triliun. Pakai duit siapa? Pakai duit siapa belinya, Pak? Belinya pakai Asahi, duit Pak. Asahi, Pak. Jadi beli perusahaan pakai duit nggak? Enggak. Nggak, pakai duit nggak? Pinter banget sih. Itulah kerjaannya konglomerat. Jadi calo. Tapi kenapa bisa begitu? Karena Indofood sudah punya aset yang namanya brand dan distribusi. Sehingga klub tersebut, Asahi juga tahu dia belinya cuman 2,2. Tapi it's okay. Karena dibungkus dengan brandingnya Indofood, dijual dengan distribusinya Indofood. Ya, jadi itulah cara pandang. Ya, pengalinya banyak. Jadi sebenarnya setelah beli klub itu, Indofood dengan Asahi bikin 2 perusahaan, namanya PT Tirta Sukses Perkasa, PT Tirta Makmur Perkasa, yang satu 50%-nya Asahi, yang satu 50%-nya 51%-nya Indofood. Jadi 5 triliun itu 2 perusahaan, uang yang tadi itu dimasukin lagi ke sini. Jadi ya bikin perusahaan tanpa uang. Itulah pintarnya Indofood. 125.000 kali. Berapa lama bikinnya? Berapa lama? Orang cari duit 125.000 kali. Tidak hitung Pak. bulanan, Pak. Iya, sebelum dibeli udah dijual. Ya boleh dibilang 1 hari mungkin. Hitungan jam, Pak. Hitungan jam. Ya. Nah, konsep serupa bisa Bapak lakukan. Itu yang saya harapkan. Ide-ide semacam itu yang leap forward. Ya, ide-ide itu yang Bapak bisa lakukan juga di tukang bakso. Ya, tinggal Bapak baca lah aja. Nah, mungkin minggu depan kita bicara. Ya, bagaimana tadi usahanya Bapak tanpa bangkrut tapi bisa untung ratusan juta, maka bisa jadi miliuner dari modal 5 juta.